Halo, selamat datang di Twin Academy Class. Hari ini kita akan bahas mengenai goodwill. Nah, agendanya ada 3. Yang pertama, apa itu goodwill? Yang kedua, bagaimana kita mencatat goodwill di laporan keuangan? Dan yang ketiga, bagaimana jika ada negatif goodwill? Goodwill muncul dari transaksi karena adanya kombinasi bisnis antara dua perusahaan, di mana satu perusahaan mengakuisisi perusahaan lain lebih dari 50%. Dan metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi bisnis tersebut adalah menggunakan metode acquisition method. Nah, sebagai akuntan apa yang harus kalian perhatikan ketika ada kombinasi dari sebuah bisnis dengan bisnis lainnya dan kepemilikannya lebih dari 50% atau ada kontrol dari perusahaan A ke perusahaan B? Ada 3 hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, pengakuan dan pengukuran atas aset dan liabilitas atas perusahaan yang bergabung tersebut. Yang kedua, pengakuan awal dan setelah transaksi atas goodwill. Dan yang ketiga adalah pengakuan dan pengukuran atas non-controlling interest. Non-controlling interest artinya adalah apabila kita mengakuisisi perusahaan lebih dari 50% tapi kurang dari 100%, maka akan muncul hak dari pemegang saham lain atas akuisisi yang kita lakukan. Hal itu harus dikeluarkan dari buku konsolidasi kita. Nah, pengakuan dan pengukuran. Ada 2 hal yang perlu dicatat. Yang pertama, aset dan liability yang diakui. Yang kedua, kewajiban kontingensi. Aset dan liabilitas harus diakui pada harga wajarnya atau fair value dari aset dan liabilitas tersebut ketika kita melakukan kombinasi bisnis. Jadi buku A dan buku B akan digabungkan pada harga wajarnya. Dan yang kedua, apabila ada aset yang belum dicatat di kedua buku, misalnya aset-aset yang internally generated seperti brand, patent, itu harus di-recognize, diakui pada nilai wajarnya juga. Sementara kewajiban kontingensi adalah kewajiban yang menurut IFRS muncul ketika transaksi akuisisi ini terjadi. Kewajiban ini muncul karena atas dasar transaksi di masa lalu yang menyebabkan perusahaan harus mengeluarkan biaya tertentu di masa depan. Contohnya kasus legal, jadi perusahaan dituntut oleh perusahaan lain atau apapun itu. Nah, pengakuan goodwill menurut IFRS dan US GAAP ada 2 metode. IFRS membenarkan partial dan full goodwill, sementara US GAAP hanya membenarkan pencatatan menggunakan full goodwill. Nah, contoh, PT ABC mengakuisisi PT XYZ sebesar Rp800 juta, setara dengan 80% dari saham perusahaan XYZ. Nilai pasar aset bersih atau fair value net asset dari PT XYZ itu adalah 900 juta. Hitung berapa goodwill yang harus dicatat oleh oleh PT ABC sebagai yang mengakuisisi perusahaan lain. Nah, jawabannya seperti ini. Partial goodwill, kita lihat nih fair value akuisisinya adalah 800 juta dan 80% dari fair value net asetnya adalah 80% dari 800 juta. Artinya 80% dari 900 juta. 720 juta. Sehingga kita mencatat goodwill 80 juta. Sementara dengan full goodwill, kita lihat bahwa 800 juta itu merepresentasikan 80% kepemilikan sehingga full 100%-nya adalah 1 miliar. Sementara kita bandingkan dengan fair value dari net asetnya yaitu 900 juta, sehingga goodwill yang kita catat adalah 100 juta. Nah, ada keadaan di mana harga yang kita bayarkan itu lebih murah daripada net asetnya, di mana transaksi itu banyak terjadi. Nah, kelebihannya itu kita catat sebagai bargain acquisition dan dianggap sebagai keuntungan bagi perusahaan masuk ke profit and loss di tahun berjalan, tapi ingat harus dan akan kena pajak karena dianggap sebagai income atau pendapatan perusahaan. Terima kasih. Sekian kelas hari ini.